Halo semuanya, saya Hasnatul Desrima, mahasiswa pendidikan geografi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dalam mata kuliah media pembelajaran geografi, yaitu Sistem Informasi Geografis atau SIG. Melalui pembelajaran ini, kita akan memahami bagaimana SIG menjadi media interaktif yang mampu meningkatkan pemahaman spasial dan analisis geografi secara lebih mendalam. Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information System (GIS) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi lokasi di permukaan bumi. Dengan SIG, kita dapat memahami hubungan spasial antara berbagai fenomena seperti persebaran penduduk, pola permukiman, kondisi topografi, hingga perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu. SIG bukan sekadar alat teknologi, tetapi juga sarana berpikir spasial yang membantu kita memahami bumi melalui data dan visualisasi peta yang informatif. Sistem informasi geografis terdiri dari 5 komponen utama yang saling berkaitan dan membentuk satu sistem kerja yang utuh, yaitu tahapan kerja dalam sistem informasi geografis mencakup 4 proses utama, yaitu 1. Perangkat keras hardware mencakup komputer, GPS, scanner, dan alat pemroses data spasial lainnya. 2. Perangkat lunak software seperti ArcGIS, QGIS, dan Google Earth Pro yang digunakan untuk menganalisis dan menampilkan data geografis. 3. Data geospasial, yaitu data berbasis lokasi yang terbagi menjadi 2 jenis utama, yakni data vektor dan data raster. 4. Manusia atau brainware, pengguna SIG yang memiliki kemampuan teknis dan analitis untuk mengolah serta menafsirkan data spasial. 5. Metode atau prosedur kerja, langkah-langkah sistematis yang memastikan data diolah dan dianalisis dengan benar. Atau input data, yaitu pengumpulan data spasial dari peta analog, citra satelit, survei lapangan, atau data GPS. 2. Pengolahan data, yaitu proses konversi format, digitasi peta, georeferensi, dan pembuatan layer data. 3. Analisis data, yaitu proses menggabungkan dan menginterpretasikan data dengan teknik seperti overlay, buffering, dan interpolasi untuk menghasilkan informasi baru. 4. Output atau hasil, yaitu penyajian data dalam bentuk peta digital, grafik, tabel, laporan interaktif, atau visualisasi 3D. Tahapan ini memungkinkan pengguna memahami fenomena geografi secara visual, terukur, dan ilmiah. Dalam konteks pendidikan, terutama pada mata kuliah media pembelajaran geografi, SIG memiliki peran yang sangat penting. SIG berfungsi sebagai media pembelajaran berbasis teknologi yang mampu menyajikan informasi geografis secara visual dan interaktif. Melalui SIG, guru dan mahasiswa dapat menampilkan fenomena geografis secara nyata di dalam kelas, seperti peta persebaran penduduk, pola penggunaan lahan, perubahan iklim, hingga kondisi wilayah tertentu secara real time. Dengan demikian, SIG tidak hanya membantu peserta didik memahami teori, tetapi juga melatih mereka berpikir kritis, memecahkan masalah spasial, serta menumbuhkan kemampuan analisis berbasis data. Selain dalam bidang pendidikan, SIG juga memiliki penerapan luas di berbagai sektor kehidupan manusia, antara lain, bidang lingkungan digunakan untuk memantau deforestasi, degradasi lahan, dan perubahan tutupan hutan. Bidang perencanaan wilayah dan tata ruang digunakan pemerintah untuk menentukan zonasi wilayah, peruntukan lahan, dan pembangunan infrastruktur. Bidang kebencanaan digunakan untuk analisis daerah rawan gempa, banjir, atau longsor, sehingga mempermudah perencanaan mitigasi bencana. Bidang pertanian dan sumber daya alam digunakan untuk pemetaan kesuburan tanah dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan. Dengan berbagai penerapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguasaan SIG sangat penting bagi mahasiswa geografi agar mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan berkelanjutan. Baik teman-teman, demikianlah pembahasan kita mengenai Sistem Informasi Geografis atau SIG
dalam media pembelajaran geografi. Kita telah mempelajari pengertian, komponen, tahapan kerja, manfaat, dan penerapan ESIK dalam berbagai bidang. Semoga materi ini membantu kalian memahami bagaimana teknologi geospasial dapat menjadi media pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan mendukung pembelajaran abad ke-21. Saya Rima, mahasiswa pendidikan geografi, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa terus semangat belajar geografi.